Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Asisatul Khairat, Guru Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana penggunaan huruf kapital, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Huruf kapital memiliki fungsi yang sangat penting di dalam penulisan, khususnya di dalam penulisan pembelajaran bahasa Indonesia. Namun di dalam pembelajaran lain, penulisan huruf kapital ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, ada apa saja fungsi-fungsi penulisan huruf kapital, penggunaan huruf kapital? Yang pertama, penggunaan huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, Ria membaca buku. Nah, di dalam kalimat tersebut, kata pertamanya itu kan Ria, sedangkan huruf pertama itu berupa huruf R. Nah, huruf R pada kata Ria itu harus menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Contoh yang kedua, apa yang sedang kamu pikirkan? Nah, di situ kata pertamanya kan berupa kata apa, sedangkan huruf pertama pada kata pertama itu berupa huruf A. Nah, di situ huruf A pada kata apa harus menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Penggunaan huruf kapital yang kedua yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam petikan langsung. Nah, apa petikan langsung? Petikan langsung itu berarti apa yang dikatakan atau apa yang dibicarakan itu berada di dalam diapit di dalam petik 2. Nah, contohnya pada kalimat berikut. Kamil bertanya, siapa yang kamu lihat di depan rumah? Nah, yang di dalam petik 2, siapa yang kamu lihat di depan rumah itu merupakan petikan langsung. Nah, karena petikan langsung huruf pertama pada kata pertama di dalam petikan langsung harus menggunakan huruf kapital, maka di situ huruf S pada kata siapa harus menggunakan huruf kapital. Nah, contoh yang kedua, kamus ini harus segera dikembalikan katanya. Nah, di situ petikan langsungnya huruf pertama pada kata pertama itu berupa huruf K pada kata kamus harus menggunakan huruf kapital karena itu merupakan huruf pertama dalam petikan langsung. Penggunaan huruf kapital yang ketiga yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang dan julukan. Nah, contohnya nama orang itu unsur-unsurnya ada Dewi dan Sartika. Nah, di situ huruf D pada Dewi dan huruf S pada Sartika harus menggunakan huruf kapital karena itu merupakan unsur-unsur nama orang. Contohnya lagi Amir Hamzah. A pada kata Amir dan huruf H pada kata Hamzah harus menggunakan huruf kapital karena itu unsur-unsur nama orang. Nah, selain unsur-unsur nama orang, unsur nama julukan harus menggunakan huruf kapital juga. Contohnya Bapak Koperasi. Nah, huruf B pada kata Bapak dan huruf K pada kata Koperasi harus menggunakan huruf kapital. Tapi ingat, ada catatan penting, huruf kapital itu tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti kata bin, binti, van, de, der, atau huruf pertama kata tugas. Nah, contohnya pada kata Siti Fatimah binti Alim. Nah, huruf S-nya harus menggunakan huruf kapital pada kata Siti. Terus huruf F pada kata Fatimah juga harus menggunakan huruf
kapital karena itu unsur nama orang. Nah, di sini ada kata binti Salim. Nah, kata binti itu di situ tidak perlu menggunakan huruf kapital karena di situ maknanya adalah anak dari. Baru Salimnya kata huruf S-nya pada kata Salim harus menggunakan huruf kapital karena itu unsur nama orang. Nah, di situ kan maksudnya Siti Fatimah itu anak dari Salim sehingga kata binti di situ tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua itu ada huruf kapital tidak dipakai ketika huruf pertama dari kata tugas. Contohnya ayam jantan dari timur. Nah, di situ kata tugasnya berupa dari. Masih ingat ya kata tugas ada apa saja? Contohnya itu dari, di, ke. Nah, di situ kalau di dalam julukan ada kata tugas seperti itu, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya ayam jantan dari timur itu. Nah, kata dari itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang keempat yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan nama agama, nama kitab suci, Tuhan, dan sebutan atau kata ganti Tuhan. Nah, contoh penulisan agama. Agung beragama Hindu, sementara Dewi beragama Islam. Ingat ya, yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya nama agamanya. Tulisan agama ketika tidak berada di awal kalimat maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, dari contoh tersebut yang menggunakan huruf kapital adalah huruf H pada kata Hindu dan huruf I pada kata Islam karena keduanya menunjukkan sebuah nama agama. Contoh yang kedua menunjukkan nama kitab suci. Contohnya ada Al-Quran, Alkitab, Weda, Injil, dan lain sebagainya. Harus diawali huruf kapital. Contoh yang ketiga, itu untuk Tuhan dan sebutan atau kata ganti Tuhan. Ya Allah, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Di situ huruf A pada kata Allah harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan Tuhan. Di situ ada lagi hamba-Mu, mu, m di situ harus menggunakan huruf kapital juga karena mu di situ kan merujuk kepada Allah tadi. Nah, ada yang engkau, huruf e pada kata engkau di situ juga harus menggunakan huruf kapital karena engkaunya tadi merujuk pada kata Allah. Nah, contoh yang kedua, mereka senantiasa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ huruf T pada kata Tuhan, huruf Y pada kata yang, huruf M pada kata Maha, dan huruf E pada kata Esa harus menggunakan huruf kapital karena di situ sebutan dari Tuhan. Penggunaan huruf kapital yang kelima yaitu digunakan pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contoh, di situ gelar kehormatannya Sultan. Nah, ada contoh Sultan Hasanuddin. Di situ huruf S pada kata Sultan harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan gelar kehormatan. Contohnya lagi, gelar keturunan Raden Ajeng Kartini. Raden di situ gelar keturunan sehingga huruf R pada kata Raden harus menggunakan huruf kapital. Contohnya lagi, gelar keagamaan Nabi Muhammad. Nah, huruf N pada kata Nabi harus menggunakan huruf kapital. Contoh lagi pada gelar akademik Dr. Muhammad Hatta Dwi Satria. Nah, huruf D pada kata doktor harus menggunakan huruf kapital juga karena di situ menunjukkan gelar akademik. Nah, catatan pentingnya huruf kapital ini tidak digunakan pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan
atau gelar keturunan, keagamaan, atau akademik yang tidak diikuti nama orang. Nah, ketika ada gelar tetapi tidak diikuti nama orang, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, sultan di sini kan tidak, setelah kata sultan tidak diikuti namanya, nama sultannya, sehingga kata sultan tidak perlu menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang keenam yaitu digunakan dalam huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai pengganti nama tertentu, itu bisa nama instansi atau nama tempat. Nah, ingat ya, ini juga sama yang diikuti nama orang. Nah, nama orangnya itu bisa pengganti nama tertentu, bisa nama instansi atau nama tempat yang mengikutinya. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, di situ kan nama jabatannya Wakil Presiden dan diikuti nama Adam Malik, sehingga Wakil Presiden harus menggunakan huruf kapital. Contohnya lagi, Gubernur Jawa Timur. Nah, gubernur itu kan nama jabatan. Nah, diikuti kata Jawa Timur. Jawa Timur itu kan pengganti nama tertentu menggunakan nama tempat, sehingga kalau diikuti oleh nama maka juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, catatan pentingnya, kalau tidak diikuti oleh nama itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, kemarin dia diangkat menjadi gubernur, gitu saja. Nah, kata gubernur itu tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh namanya. Penggunaan huruf kapital yang ketujuh yaitu digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ingat ya, yang ditulis menggunakan huruf kapital itu namanya. Sedangkan kata bangsa, kata suku, kata bahasa ketika tidak berada di awal kalimat maka itu ditulis kecil. Contohnya, bangsa Indonesia. Nah, yang menggunakan huruf kapital itu huruf I dari kata Indonesia. Nah, kata bangsanya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya lagi, suku Jawa. Nah, huruf J pada kata Jawa itu menggunakan huruf kapital. Bahasa Melayu, huruf M pada kata Melayu juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, catatan pentingnya, huruf kapital ini tidak digunakan dalam bentuk kata dasar, kata turunan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, kata dasar itu berarti kan utuh, sedangkan kata turunan itu sudah berimbuhan. Nah, kalau kata bangsa, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa ketika menjadi sebuah turun, kata dasarnya berubah berupa kata turunan, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, ke Inggrisan. Nah, di situ walaupun Inggris, nah tidak perlu menggunakan huruf kapital karena sudah menjadi kata turunan. Pengindonesiaan, mengindonesiakan bahasa asing, ke Jawa-Jawaan. Nah, di situ kan sudah menjadi kata turunan sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang kedelapan yaitu digunakan dalam huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, yang ditulis menggunakan huruf kapital itu adalah namanya. Kata tahun, bulan, hari tidak perlu menggunakan huruf kapital ketika itu tidak berada di awal kalimat. Contohnya, tahun Hijriah. Huruf H pada kata Hijriah harus menggunakan huruf kapital. Huruf S pada kata Senin juga harus menggunakan huruf kapital. Huruf M pada kata Mei juga harus menggunakan huruf kapital karena di situ menunjukkan
nama bulan, tahun, dan hari. Nah, yang kedua, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ huruf P pada kata proklamasi, huruf K pada kata kemerdekaan, dan huruf I pada kata Indonesia harus menggunakan huruf kapital karena merupakan sebuah unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Nah, contohnya lagi juga ada kata perang Badar. Di situ huruf P pada kata perang dan huruf B pada kata Badar juga harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Nah, ada catatan penting, huruf kapital ini tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Contohnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di situ walaupun ada kata memproklamasikan kemerdekaan, di situ kan fungsinya di situ bukan nama peristiwa sejarah, tetapi kegiatan. Kegiatan memproklamasikan, sehingga di situ tidak perlu menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang kesembilan yaitu huruf kapital digunakan dalam huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Contohnya, ada kata Blitar, huruf B pada kata Blitar harus menggunakan huruf kapital. Terus juga ada lagi Asia Tenggara. Huruf A dan T pada kata Asia Tenggara harus menggunakan huruf kapital karena unsur-unsur nama diri geografi atau tempat. Nah, ada lagi huruf kapital itu juga digunakan dalam huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Nah, kalau unsur geografi diikuti nama diri geografi juga harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, ada Danau Toba. Di situ danau diikuti oleh nama berupa Toba sehingga D dan T-nya harus menggunakan huruf kapital. Gunung Rinjani, di situ gunungnya diikuti nama Rinjani sehingga G dan R-nya harus menggunakan huruf kapital. Jalan Sumatera, J dan S-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Selat Sunda, S dan S-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Kecamatan Kanigoro, nah di situ juga harus menggunakan huruf kapital, huruf K dan K-nya karena di situ kan nama diri geografi mengikuti unsur-unsur geografinya. Nah, Sungai Lekso juga seperti itu. Ya, nama geografinya ada atau mengikuti nama diri geografi. Sungainya diikuti dengan Lekso, nama Lekso sehingga harus menggunakan huruf kapital S dan L. Tapi ini ada catatan, kalau nama geografi yang bukan nama diri geografi atau tidak diikuti oleh nama diri geografi maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, saya berenang di sungai. Nah, di situ sungai tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama. Contohnya lagi, saya mendaki gunung. Nah, gunung di situ tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti nama gunungnya. Nah, ada lagi huruf kapital itu digunakan dalam huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya pempek Palembang. Di situ huruf P pada kata Palembang harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan sebuah kekhasan budaya. Ukiran Jepara, huruf J pada kata Jepara juga harus menggunakan huruf kapital karena di situ menunjukkan sebuah kekhasan budaya. Tapi ingat ada catatan penting, huruf kapital itu tidak digunakan dalam nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Contohnya gula Jawa. Di situ kata Jawa pada gula tidak perlu menggunakan huruf kapital karena menunjukkan jenis gula. Sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ada kata kunci Inggris, pisang Ambon, di situ juga tidak perlu menggunakan huruf kapital karena menunjukkan sebuah jenis benda. Penggunaan huruf kapital yang ke-10 yaitu digunakan dalam setiap kata huruf pertama dalam judul buku, artikel, makalah, atau karangan. Nah, contohnya tulisan itu dimuat majalah bahasa dan sastra. Nah, judul majalahnya kan berupa bahasa dan sastra. B dan S-nya harus menggunakan huruf kapital. Huruf B pada kata bahasa dan huruf S pada kata
sastra karena di situ menunjukkan sebuah judul. Contohnya lagi, wanita itu adalah penulis buku Harry Potter. Nah, kata Harry Potter itu diawali huruf kapital karena menunjukkan sebuah judul buku. Ya. Nah, ada catatan penting anak-anak. Catatannya khusus kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk. Nah, itu yang tidak terletak di posisi awal tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya tadi di contoh pertama, tulisan itu dimuat di majalah Bahasa dan Sastra. Di situ kan judul bukunya Bahasa dan Sastra, tapi yang menggunakan huruf kapital kan B dan S. Sedangkan huruf D pada dan tidak menggunakan huruf kapital karena itu menunjukkan sebuah kata tugas, dan kata tugas ketika posisinya tidak di awal maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Penulisan huruf kapital yang ke-11 yaitu digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman, dan lain-lain. Nah, yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Jadi, kata tunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan sebagai penyapaan atau pengacuan harus ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Harto. Di situ kata bapaknya harus menggunakan huruf kapital karena di situ secara langsung diajak ngomong, diajak berbicara. Nah, itu disapa atau sebagai acuan sehingga kata bapaknya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya lagi, silahkan duduk, Dik. Nah, di situ di harus menekan huruf kapital karena di situ penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan sebagai sapaan atau pengacuan. Nah, ada catatan penting nih anak-anak. Kalau huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam penyapaan atau pengacuan itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, kata bapak dan ibu pada kalimat tersebut tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak berfungsi sebagai sapaan di situ, ya, hanya pernyataan sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, semua kakak saya sudah berkeluarga. Nah, di situ juga bukan sebagai sapaan atau pengacuan sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang penggunaan huruf kapital. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Nah, kalian benahi penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat yang saya berikan. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.